Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 pada kelas Sistem Informasi 2022A. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai laporan aplikasi desktop berbasis Java dengan ID IntelliJ bernama Rental Mobil untuk memenuhi tugas pemrograman berbasis objek. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Fatma Bia Fawasi dengan NIM 2205 121 4002. Silakan rekan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asri Dewi Maulana Rosalina dengan NIM 2205 1214001. Perkenalkan, nama saya Wirotul Hasana dengan NIM 220512140116. Perkenalkan, nama saya Aziza Bahilwatul Niam dengan NIM 2205 1214020. Perkenalkan, nama saya Christian Timothy Pujianto dengan NIM 2205 1214037. Next. Maaf, boleh dilanjut slide berikutnya? Baik, pada presentasi kali ini kami akan membahas mengenai 5 topik. Yang pertama, pengenalan aplikasi rental mobil. Yang kedua, perancangan UML. Ketiga, perancangan GUI. Yang keempat, implementasi database. Yang kelima, implementasi project ke Git dan GitHub. Next. Baik, gambaran umum mengenai rental mobil, yaitu rental mobil merupakan suatu layanan jasa bidang transportasi untuk masyarakat. Jasa di sini merupakan penyewaan untuk berbagai kepentingan seperti mudik, rekreasi, dan kepentingan keluarga lainnya. Oleh karena itu, kami menyediakan layanan yang membutuhkan solusi dari masalah mengenai pengelolaan data, sistem pelayanan yang manual, sehingga kurang efektif. Oleh karena itu, solusi untuk kendala tersebut adalah penggunaan sistem rental mobil yang memudahkan layanan dan pengelolaan rental mobil dengan aplikasi. Dan pada sistem ini memungkinkan sistem rental mobil dapat informasi mengenai data kendaraan, tagihan, hingga pembayaran untuk mencapai efisiensi dan efektivitas rental mobil. Next. Baik, pada topik kedua yaitu perancangan UML atau Unified Modeling Language, di mana pada diagram yang pertama ditampilkan bahwa use case diagram menggunakan sistem penyewaan mobil yang menggambarkan interaksi antara 3 aktor utama yaitu penyewa, pemilik mobil, dan admin. Pada gambar di samping atau diagram merupakan 5 kasus yang terdefinisi yaitu penyewaan mobil, pengembalian mobil, penambahan masa sewa, penambahan pemilik mobil, dan laporan transaksi. Next. Selanjutnya terdapat activity diagram login, di mana di sini merupakan diagram aktivitas atau alur aktivitas pada login. Yang pertama, pengguna akan melakukan registrasi, kemudian mengisi username dan password, kemudian pengguna klik login, dan berhasil login. Maka selesai. Kemudian program akan next. Selanjutnya terdapat activity diagram penyewaan mobil. Di sini pada diagram penyewaan mobil, pemilik akan login, kemudian program atau sistem akan memeriksa database username dan password yang dimasukkan oleh pemilik. Jika benar, maka pengguna dapat melanjutkan tambah mobil. Jika salah, maka pengguna akan mengulang kembali untuk login. Jika benar tadi,
maka pengguna tambah mobil, terus dapat menginputkan data STNK mobil, memasukkan merek dan tipe mobil, memasukkan tahun pembuatan mobil, dalam proses sistemnya akan memproses bahwa akan memasukkan kepada database sistem aplikasi. Kemudian selesai. Kemudian terdapat activity diagram pengembalian mobil. Di sini pengguna akan login, kemudian sistem akan memeriksa bahwa database sesuai, database username dan password sesuai, kemudian jika benar maka akan mengembalikan mobil, akan memfoto kondisi mobilnya, kemudian sistem akan mencocokkan apakah foto yang dikirimkan oleh pengguna sesuai dengan sistem, database yang ada. Program selesai. Kemudian diagram activity penambahan mobil, di sini pemilik akan login, kemudian sistem akan memeriksa apakah username dan password-nya sesuai dengan yang ada di database. Kemudian jika salah, maka akan pengguna login kembali. Jika benar, maka pengguna dapat menambahkan mobil. Inputkan data STNK mobil. Masukkan merek dan tipe mobil, masukkan tahun pembuatan mobil. Selanjutnya, sistem akan memasukkan ke dalam database. Selesai. Next. Selanjutnya terdapat diagram kelas. Pada perancangan UML rental mobil ini mencakup kelas utama, yaitu mobil, penyewaan, dan penyewa. Kelas mobil memiliki atribut seperti ID mobil, jenis mobil, kondisi mobil, nomor plat, nomor STNK, tanggal pengembalian, status, tipe mobil, dan riwayat, serta metode seperti input mobil, tampil mobil, edit status, edit kondisi. Dengan kelas penyewaan memiliki atribut ID sewa, tanggal kembali, serta metode input penyewaan dan input pengembalian. Pada kelas penyewa ini memiliki atribut ID penyewa, nama, alamat, nomor HP, dan status, serta memiliki metode tampil. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu sequence diagram penyewaan mobil. Pada sequence diagram penyewaan mobil ini, aktor dapat memilih tanggal, jenis mobil, dan lama pinjam atau sewa. Lalu akan dikonfirmasi dan akan muncul tampilan hasil dari konfirmasi tersebut. Next. Selanjutnya yaitu sequence diagram pengembalian mobil. Pada sequence diagram pengembalian mobil ini, akan ada tampilan halaman utama, lalu aktor dapat memilih tombol kembalikan mobil, kemudian diharuskan untuk memfoto kondisi mobil setelah disewa. Setelah itu, sistem akan mengkonfirmasi foto tersebut apakah cocok atau tidak dengan database mobil sebelumnya. Selanjutnya yaitu sequence diagram penambahan pemilik mobil. Pada sequence diagram penambahan pemilik mobil ini, aktor akan dihadapkan dengan halaman utama, dan aktor dapat memilih tombol tambah mobil, kemudian mengisi form untuk menginput STNK, merek, serta plat mobil yang kemudian akan dikonfirmasi oleh sistem. Selanjutnya yaitu state machine diagram penyewaan mobil. Pada state machine diagram penyewaan mobil ini, penyewa memilih jenis mobil yang ingin dirental. Setelah memilih, program akan mencatat data pribadi penyewa yang telah diisi pada formulir penyewa. Kemudian, penyewa ditawarkan untuk memilih rental mobil dengan sopir atau tanpa sopir. Jika penyewa memilih sewa sopir, maka diharuskan untuk membayar sopir, lalu penyewa melakukan pembayaran terkait mobil yang telah dipilih dan mendapatkan bukti transaksi. Jika penyewa memilih tanpa sopir,
maka harus melengkapi persyaratan untuk dapat membawa mobil tanpa pengawasan pihak rental. Persyaratan dapat berupa KTP dan fotokopi KK. Kemudian terdapat dua kondisi terkait kelengkapan persyaratan apabila menyewa tanpa sopir, yaitu syarat lengkap dan syarat tidak lengkap. Selanjutnya yaitu state machine pengembalian mobil. Pada diagram state machine pengembalian mobil ini, penyewa mengembalikan mobil ke pihak rental, kemudian program memeriksa data penyewaan apakah terdapat keterlambatan dalam pengembalian mobil. Terdapat dua kondisi terkait keterlambatan, yaitu terlambat. Apabila terjadi keterlambatan akan dicatat jumlah hari keterlambatan dan dicek kondisi mobil terjadi kerusakan atau tidak. Apabila tidak terjadi keterlambatan, langsung dilakukan cek kondisi mobil terjadi kerusakan atau tidak. Setelah pengecekan keterlambatan, terdapat pengecekan terkait kondisi mobil yang dikembalikan dalam keadaan baik atau rusak. Jika mobil terjadi kerusakan, maka program akan menghitung denda yang harus dibayar oleh penyewa, dan jika kondisi mobil baik, maka langsung mendapatkan bukti pengembalian. Program selesai. Selanjutnya yaitu state machine laporan penyewaan mobil. Di sini aktor dapat membuka arsip penyewaan dan membuat laporan. Setelah itu, pengguna dapat mencetak laporan penyewaan mobil. Program selesai. Selanjutnya yaitu komponen diagram. Di dalam diagram komponen ini terdapat komponen pemilik atau karyawan yang berperan mengelola aplikasi tersebut. Terdapat juga komponen customers yang bisa mengakses aplikasi untuk penyewaan. Sedangkan aplikasi tersebut terhubung ke database tempat data-data tersimpan. Begitu juga dengan package transaksi, di mana terdapat komponen penyewaan, pembayaran, dan pengembalian yang terhubung ke database. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu perancangan GUI. Di sini kami merancang GUI untuk aplikasi rental mobil. Nah, pada fitur kali ini ada halaman awal, di mana tampilan ini merupakan tampilan halaman awal pada aplikasi rental mobil. Terdapat 3 pilihan, yaitu login, kemudian untuk memasukkan ke dalam aplikasi rental mobil, kelompok yang berisi mengenai anggota kelompok yang telah merancang aplikasi mobil dan juga exit untuk keluar dari program. Kemudian tampilan login admin. Tampilan ini adalah untuk memasukkan username dan password admin rental mobil yang telah disimpan di database. Terdapat tombol close untuk membatalkan login ke aplikasi dan login untuk masuk ke dalam aplikasi. Kemudian ada halaman awal admin, di mana tampilan ini adalah tampilan ketika admin telah berhasil login dan masuk ke dalam aplikasi. Terdapat beberapa tombol di dalam tampilan halaman awal admin, yaitu tombol logout untuk keluar dari aplikasi, add untuk menambah mobil, kemudian pinjam mobil untuk meminjam mobil, pengembalian mobil untuk mengisi data pengembalian mobil, add user untuk menambahkan pengguna baru yang bisa mengakses aplikasi rental mobil. Kemudian ada halaman add mobil, di mana tampilan ini merupakan tampilan jika menu add mobil diklik, maka pengguna akan memasukkan form tambah mobil dengan memasukkan merek, tipe mobil, tahun produksi, nomor polisi, harga sewa, status. Selain itu juga ada beberapa fitur di sini, ada add, edit, delete, dan juga refresh. Kemudian tampilan peminjaman mobil, yaitu berisi tentang data peminjam, ada nama, NIK, alamat, nomor telepon, email. Kemudian setelah mengisi semuanya, maka akan di next. Ketika di next, maka akan menampilkan transaksi mobil. Form transaksi mobil ini terdapat data peminjam yang sudah diinputkan tadi, beserta juga harganya. Kemudian ada submit dan juga refresh. Kemudian setelah user mengklik submit, maka akan ada notifikasi berhasil dari GUI sendiri, yaitu data berhasil disimpan. Nah, ketika sudah ada notifikasi tersebut, maka selanjutnya ada tampilan muat ulang data, yang dimana ketika kita merefresh, maka akan masuk data
yang sudah diinputkan tadi. Kemudian selanjutnya ada tampilan pengembalian mobil. Di sini user bisa mengembalikan mobil ketika sudah selesai, yaitu ada menu kembalikan mobil. Kemudian setelah user mengklik kembalikan mobil, maka akan ada notifikasi peringatan, yaitu yakin mengembalikan mobil, kemudian user akan mengklik OK. Selanjutnya, ketika user sudah mengklik OK, maka tampilan penghapusan mobil berhasil. Dilihat dari database sendiri, sudah tidak ada data mobil yang disewa. Kemudian ada tampilan add user, di mana untuk menambah pengguna, yaitu memasukkan nama, username, password, dan juga type. Ketika sudah memasukkan, maka akan ada database sendiri di bawahnya, yaitu ID user, nama, username, dan type. Kemudian tampilan login khusus staff sendiri, tampilan login khusus staff sendiri yaitu tampilan halaman awal khusus staff sendiri seperti berikut, ada username dan juga password, kemudian untuk staff sendiri akan mengklik login. Selanjutnya implementasi database akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya implementasi database. Di sini kita melakukan exam dalam konteks aplikasi rental mobil. Exam memfasilitasi pembuatan, pengelolaan, dan pengujian basis data serta aplikasi PHP secara lokal di komputer. Melalui PHP dapat menghubungkan aplikasi rental mobil ke PHP admin untuk mengelola data seperti informasi mobil, pelanggan, dan transaksi. Selain itu, perlu konfigurasi koneksi antara aplikasi PHP dan basis data MySQL untuk melakukan operasi pengelolaan data yang diperlukan. Dengan menggunakan exam dan PHP MyAdmin, dapat mengembangkan aplikasi secara efisien sebelum menerapkan ke server secara live. Selanjutnya, berikut adalah implementasi database yang kedua, yaitu kita menggunakan PHP MyAdmin. PHP MyAdmin adalah aplikasi web yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan basis data MySQL. Dalam konteks aplikasi rental mobil ini, PHP MyAdmin berperan sebagai tempat penyimpanan semua informasi yang terkait seperti data mobil, pelanggan, transaksi, dan lainnya. Melalui antarmuka webnya, PHP MyAdmin memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, menghapus data dalam basis data, serta menjalankan query SQL untuk operasi yang lebih kompleks. Ini memungkinkan manajemen data yang efisien dan pengelolaan informasi yang diperlukan oleh aplikasi rental mobil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait KIP pada rental mobil ini. Sekarang saya akan mengimplementasikan aplikasi rental mobil yang telah kami buat. Pertama-tama untuk menjalankan aplikasi rental mobil kita perlu menyalakan XAMPP supaya dapat terkoneksi antara program rental mobil dengan database yang telah kami buat. Lalu saya akan menjalankan aplikasi rental mobil ini. Ini adalah tampilan awal saat aplikasi dijalankan. Terdapat login, kelompok, dan exit. Exit ini untuk menutup program. Lalu kenapa tidak terdapat menu? Karena kita belum login. Lalu di kelompok ini adalah menu untuk menampilkan kelompok kami. Lalu sekarang saya akan mencoba untuk login. Di sini saya akan login sebagai admin.
Login berhasil. Dan ini tampilan setelah kita login sebagai admin, terdapat menu-menu yang baru yaitu add mobil, pinjam, pengembalian, serta add user. Untuk add mobil ini berguna untuk tambah mobil. Sekarang saya akan mencoba untuk menambahkan mobil. Pertama-tama kita harus memasukkan merek mobilnya. Lalu tipe mobilnya. Lalu tahun produksinya. Nomor polisi. Serta harga sewa. Lalu statusnya terdapat dua pilihan yaitu tersedia dan tidak tersedia, atau di sini keluar yaitu mobil yang sedang pinjam. Saya akan membuat statusnya sebagai tersedia, lalu add. Data berhasil disimpan. Nah, di sini akan muncul data baru yaitu dengan ID mobil 33, merek, Toyota, dan data-data yang sudah saya masukkan sebelumnya. Lalu untuk menu edit, di sini saya akan mengedit data yang baru saja saya masukkan, yaitu mengedit harga sewa menjadi 100.000. Lalu edit, data berhasil diedit, lalu harganya akan berubah menjadi 100.000. Lalu untuk delete, pertama-tama kita harus memencet data yang ingin kita delete, lalu pencet delete. Nah, di sini otomatis data yang baru saja saya masukkan akan terhapus. Lalu selanjutnya untuk menu pinjam mobil yang berguna untuk menambahkan data peminjam. Di sini saya akan memasukkan data peminjam. Lalu nick-nya, alamat, nomor telepon, dan yang terakhir email. Lalu klik next. Nah, di sini akan diarahkan ke form transaksi mobil yang dimana berfungsi untuk meminjam mobil. Di sini terdapat data peminjamnya terlihat. Lalu di sini terdapat untuk melihat mobil yang ingin dipinjam oleh si peminjam. Di sini saya akan memilih mobilnya. Mobil yang baru saja saya masukkan, yaitu Toyota. Lalu tanggal peminjamannya, tanggal 22 sampai tanggal 25. Lalu kita klik hitung. Di sini akan otomatis terhitung selama 3 hari dan di sini adalah total harganya sebanyak 1.500.000. Lalu klik submit, data berhasil disimpan. Lalu akan muncul data dalam tabel yaitu data peminjam serta keterangan mobil yang disewa, harga, lama sewa, dan total harga. Lalu menu selanjutnya yaitu pengembalian mobil. Di sini karena hanya ada satu peminjaman mobil di dalam rental mobil ini, maka saya sekarang akan mengembalikan mobil yang baru saja dipinjam oleh peminjam dengan ID transaksi 32. Di sini otomatis akan terlihat keterangan-keterangannya. Lalu sekarang saya akan kembalikan mobil. Nah, di sini otomatis tidak ada lagi karena sudah melakukan pengembalian mobil. Lalu mobil yang dipinjam juga sudah
statusnya menjadi tersedia. Lalu add user ini berguna untuk menambahkan user atau user untuk memasuki aplikasi ini. Di sini ada dua, yaitu admin dan staff. Untuk admin akan muncul seperti ini. Lalu jika kita login sebagai staff, maka akan terdapat perubahan. Sekarang saya akan log out. Lalu login ulang sebagai staff. Di sini ada pengurangan menu, yaitu add user. Hanya terdapat add mobil, pinjam mobil, serta pengembalian mobil. Mungkin ini saja untuk implementasi pada aplikasinya. Sekarang saya akan ke GitHub. Ini adalah GitHub. Saya telah memasukkan kode atau source code aplikasi rental mobil ini ke dalam GitHub. Ini adalah GitHub-nya. Di sini sudah memiliki file-file yang komplit karena saya memasukkan semua file yang terlibat untuk pembuatan aplikasi rental mobil ini. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Sekarang saya akan lanjutkan kepada rekan saya. Untuk kesimpulannya, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi antar mobil yang cepat, efisien, dan akurat. Dengan berbasis website, metodologi yang digunakan dalam mengembangkan yaitu perancangan sistem menggunakan UML, pengembangan prinsip dasar Object Oriented Programming atau OOP, dan database dengan EXAM dan PHP MyAdmin. Hasil penelitian yaitu aplikasi rental mobil berbasis web dengan rancangan sistem UML meliputi diagram use case, sequence diagram, class diagram, activity diagram, dan state machine diagram, dan diagram komponen. Penerapan OOP meliputi kelas input karyawan, lihat karyawan, input kendaraan, lihat kendaraan, input pelanggan, dan lihat pelanggan. Implementasi database menggunakan EXAM dan PHP MyAdmin. Next. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.